Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Puji Tuhan, kita kembali boleh berjumpa hari ini, Minggu 9 Januari 2022. Kita boleh bertemu di dalam renungan hari ini. Kita bersama-sama sungguh bersyukur dapat memiliki kesempatan yang baru untuk terus meninggikan Tuhan, memuliakan, bahkan merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, mari kita satukan hati untuk berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur pagi hari ini kami kembali datang kepada Tuhan dengan segala rindu, dengan segala hasrat kami. Kami mau bersekutu dengan Tuhan. Berkati setiap kami dimanapun saat ini kami berada. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi kami. Kami rindu dan lapar dan haus akan Tuhan. Sehingga kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Kebenaran-Mu yang melingkupi kami. Dan kami mau sungguh-sungguh dapat mendengarkan dan melakukannya. Tolong kami ya Roh Kudus. Kami percaya bahwa Engkau yang senantiasa mencerahkan pikiran kami, memenuhi kami, bahkan mengajar kami, sehingga kami dapat melakukan seluruh kebenaran firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, kami percaya anugerah-Mu sempurna atas kami. Dimanapun saat ini kami berada, kami mengalami kepenuhan Kristus, kepenuhan Allah, dan kepenuhan Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, firman-Mu menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah saudara-saudara, judul renungan kita hari ini adalah Ambasador bagi Kerajaan Allah. Firman Tuhan ini tertulis di dalam 1 Timotius 1 ayat 1 sampai 11. Nah, saya akan membacakannya buat saudara-saudara. Kita buka Alkitab kita bersama-sama. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau. Mengenai ajaran sesat, ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu adalah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang yang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya. Segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Amin. Nah saudara,
Di dalam acara-acara seremonial, ketika seorang pejabat diminta memberikan sambutan, kadang-kadang ia mengutus seseorang untuk mewakilinya. Umumnya, hal itu terjadi karena ada tugas bersamaan yang secara status lebih tinggi dan tidak bisa ditinggalkan. Sekalipun yang hadir adalah orang yang berbeda, orang yang mewakili tetap membawa bersamanya kewibawaan pejabat itu. Rasul Paulus menyebut Timotius sebagai anakku yang sah di dalam iman. Dengan status sebagai anak rohani, Timotius diyakini telah mengerti pengajaran Rasul Paulus. Oleh karena itu, Timotius pun dipercayakan untuk tinggal di Efesus serta mengajar dan menasehati orang-orang di sana, supaya mereka tetap mengikuti ajaran yang benar. Sebagai utusan, Timotius memiliki wibawa dari Rasul Paulus. Sekalipun masih muda, dia bisa percaya diri mengajar di tengah-tengah jemaat dan menasehati jemaat yang masih mengikuti ajaran lain. Sebagai anak rohani Rasul Paulus, dia telah menerima ajaran yang benar, sehingga mampu menunjukkan kebenaran itu kepada orang-orang lain dan menghasilkan kasih yang sejati dalam kesucian dan iman. Jika demikian halnya, kita harus pula menjadi anak Tuhan, dalam arti murid yang telah mengerti ajaran Tuhan dan utusan yang mengajarkan kebenarannya. Kita harus menjadi seperti Timotius yang belajar dan menyerap segala kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan dan diteruskan oleh para rasul melalui Alkitab yang kita warisi. Kita harus menunjukkan kualitas iman bahwa kita sungguh-sungguh mengerti kebenaran yang diajarkan kepada kita. Sementara Paulus menunjukkan bahwa tujuan pemberian nasihat oleh seorang pelayan Tuhan sejati adalah untuk menimbulkan kasih dari hati yang suci, hati nurani yang murni, dan iman yang tulus ikhlas. Pengajaran seorang pengajar yang benar juga tidak bertentangan dengan ajaran sehat yang didasarkan pada Injil Allah. Mari kita renungkan untuk menjadi duta ataupun ambasador dan pengajar di dalam setiap komunitas. Kita harus berawal pada panggilan ilahi yang memiliki kesungguhan untuk berpegang pada ajaran yang sehat dan memenuhi syarat-syarat kehidupan yang terpuji. Jika kita tidak ingin jatuh dalam kesesatan menjadi batu sandungan bagi gereja. Pengenalan akan diri, panggilan, dan kasih karunia Allah dalam hidup kita akan menjadi pedoman tentang tujuan dan arah pelayanan kita. Ajarkan kebenaran seturut Injil kasih karunia dan jangan mengikat diri apalagi menyesatkan orang lain dalam pengajaran dan aturan-aturan lahiriah semata. Dengan demikian, kita menjadi ambasador kerajaan Allah. Yang pertama, kita bisa menunjukkan hal yang tidak benar dan memperbaiki kesalahan. Kita bisa menegur orang lain yang bersalah supaya kembali ke jalan yang benar. Yang kedua, kita berani dan tidak takut atau minder atau mengajarkan kebenaran, sekalipun pada umumnya ajaran yang beredar adalah hal yang tidak sejalan dengan firman Tuhan. Apa yang kita tampilkan bukanlah status sosial atau ekonomi, bukan pula kedudukan dan jabatan, melainkan seluruh kebenaran yang diajarkan kepada kita melalui pemberitaan dan pengajaran firman Tuhan. Selamat menjadi ambasador kerajaan Allah dimanapun kita berada. Kita boleh memasyurkan, mengharumkan nama Tuhan, sehingga Kristus ataupun Tuhan semakin besar di dalam kita dan kita semakin kecil, bertambah kecil. Mari saudara-saudara, kita merenungkan firman Tuhan ini sungguh-sungguh dengan menjadi ambasador kerajaan Allah. Berarti kita setuju
untuk terus menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi messenger-messenger dimanapun kita berada. Dan kita bersama boleh mengabarkan kabar baik, berita Injil sampai ke seluruh dunia. Nah, saudara-saudara, mari kita tutup di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kalau hari ini Tuhan yang sudah mengajar kami, Roh Kudus yang menginsafkan kami akan kebenaran. Ajar kami, ya Tuhan, untuk semakin mengerti, memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami, sehingga apapun yang kami lakukan, kami sungguh-sungguh hidup di dalam firman. Kami menghidupi segala apa yang sudah kami dengarkan melalui firman Tuhan, sehingga kami menjadi ambasador kerajaan Allah yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan. Ini kami Tuhan, kami tahu Engkau yang memperlengkapi kami, yang memberikan keberanian kudus, bahkan yang menyertai setiap kami sampai kesudahan zaman. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar yang kami rasakan. Kami percaya setiap hari Engkau menuntun kami, setiap hari Engkau membimbing kami. Dan kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami rindu untuk dapat bertanggung jawab lebih lagi di dalam penugasan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami semakin memberikan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih juga Tuhan kalau hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami yang boleh melayani di setiap gereja-gereja. Jadikan kami menjadi alat yang berkenan di hadapan-Mu. Kami mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Kami mau melayani pekerjaan-Mu dengan sungguh-sungguh. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Semangat pagi dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.